bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah di Bapak Kris BTN ini. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan untuk setiap kita. Sekalipun ibadah ini dilaksanakan secara online, saya percaya ini tidak mengurangi kualitas Tuhan dalam menjamah setiap kita. Tuhan pasti sampai kepada saudara. Tuhan pasti dapat menjamah saudara lewat program ini. Tuhan juga pasti bisa melawat kita dengan cara yang tetap terbaik, seperti sedia kala ketika kita menikmati ibadah-ibadah langsung. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami, sehingga hari ini kami sehat, kuat, panjang umur, ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Terima kasih ya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati ibadah kami dan memberkati kami dalam merenungkan firman-Mu. Agar kami semua mendapati bahwa kami semua dijamah, diberkati dan dilawat oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah kedisiplinan. Pembacaan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang keempat, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita ingin melihat apa yang kita lakukan akhirnya menghasilkan buah. Semua kita menginginkan buah dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan saudara tahu bahwa jika saudara malas, maka buahnya adalah gagal, miskin mungkin, dan sulit nantinya. Tetapi jika saudara rajin, maka buahnya adalah sukses, ya, kaya mungkin, ya, mudah untuk berhasil. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang bisa membuat hidup kita menghasilkan buah. Dalam apa yang kita kerjakan, dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, kita bisa melihat buah dari apa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah itu dan melihat buah dari semua hal yang kita lakukan? Caranya adalah dengan kedisiplinan. Nah, ketika saya belajar tentang kedisiplinan, dengan apakah seorang disiplin itu disamakan? Hal yang pertama, seorang disiplin itu disamakan dengan seorang murid. Kalau saudara belajar kata disiplin, maka dalam bahasa Inggris murid itu disebut dengan disciple, yang kemudian menjadi disiplin, ya, yang artinya menjadi sebuah gaya hidup yang tekun untuk menghasilkan sesuatu. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang murid? Yang pertama adalah seorang murid belajar. Saudara, dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Yesus. Disiplin memiliki sebuah artian yang sama seperti saudara mengumpamakan gambaran seorang murid. Kita adalah orang-orang yang harus belajar, saudara. Belajar tentang apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk meraih sesuatu. Dan salah satunya adalah dengan disiplin itu, bagaikan seorang murid yang belajar bahwa betapa pentingnya saya melakukan hal ini supaya saya berhasil. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dilakukan seorang murid? Seorang murid bukan hanya belajar, tetapi juga seorang murid adalah melakukan ujian. Dalam Ayub pasalnya ke-7 ayat yang ke-18 dikatakan, dan
kau datangi aku setiap pagi dan kau uji aku setiap saat. Jika engkau uji, maka aku akan tampil seperti emas. Saudara terkasih di dalam Tuhan, belajar tentang ujian yang dilakukan oleh seorang murid bukan untuk menjatuhkan seorang murid. Saudara, akan kita lihat bahwa sesungguhnya kedisiplinan itu betul-betul menguji kita untuk apakah kita tetap tekun melakukannya, apakah kita akan tetap melakukan kedisiplinan atau tidak. Maka itu adalah merupakan sebuah ujian. Dalam hal wabah COVID-19 ini pun, kita menjadi orang-orang yang masuk dalam ujiannya Tuhan. Ada seorang yang berkata kepada saya, "Pak, kenapa kalau Tuhan itu menguji kita, sepertinya Tuhan itu bersembunyi, tidak menolong kita. Kita sudah doa juga sepertinya Tuhan tidak kelihatan." Ya, karena memang Tuhan itu tidak ubahnya seperti seorang guru. Dia akan diam selama ujian berlangsung. Tetapi sekalipun kita melihatnya seperti Tuhan diam, Tuhan pergi, Tuhan bersembunyi, tapi nyata-nyata dia Tuhan yang tetap turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Saya percaya dalam wabah COVID-19 ini tetap ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, jangan pernah lupa bahwa kita pernah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya hari ini, tetapi juga kemarin. Tetapi juga besok yang akan kita jelang. Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Berarti dia ada di 3 bidang waktu kita. Dia ada di waktu kita kemarin, dia ada di waktu kita hari ini, dia ada di waktu kita besok. Dan 3 bidang waktu kita yang kita jalani ini diisi dengan kebaikan Tuhan. Sehingga Daud pernah berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Jangan pernah lupa kalau kemarin Tuhan sudah melakukan kebaikan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kalau dia melakukannya di kemarin, tetap dia juga akan melakukannya di hari ini. Dia tetap Tuhan yang baik. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-68, di sana dikatakan, dengan suara yang keras Daud berkata, "Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik." Saudara, kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan ini. Seorang murid, dia akan melakukan ujian. Dalam ujian itu, kita tetap disiplin atau tidak, tergantung kepada pilihan kita. Inilah gambarannya tentang orang yang disiplin itu. Lalu kemudian, apa yang dilakukan oleh seorang murid bukan hanya melakukan ujian, tetapi juga mendapatkan nilai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nilai hidup kita tidak bergantung dengan apa yang orang bilang kepada kita. Kadangkala kita seringkali dilemahkan oleh kata-kata orang. Kalau kamu terlalu rajin, nanti kamu rugi. Kalau kamu terlalu disiplin, ya terlalu repot, ribet hidup kita kalau kita terlalu disiplin. Tetapi nilainya adalah bukan sesungguhnya dari kata-kata yang negatif seperti demikian. Tetapi sesungguhnya nilai kita datang dari Tuhan. Nah, ketika engkau menjadi seorang yang disiplin, maka itulah gambaran seorang yang seperti murid. Lalu kemudian, saudara, yang kedua, dengan apakah seorang yang disiplin itu disamakan? Yang kedua adalah dengan orang yang memiliki damai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disiplin itu lahir dari hati yang damai. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu." Damai itu artinya adalah sepakat. Damai itu artinya adalah satu. Ada satu kesepakatan dan satu kesatuan, saudara. Ketika saudara memiliki damai, maka saudara bisa sepakat dengan diri saudara. Damai dengan diri saudara. Saudara, mungkin ya kita lebih memilih keinginan daging. Kadang kedagingan kita meminta hal-hal yang lebih nikmat untuk sesaat. Barangkali kita lebih enak ya tidur-tiduran, nonton TV ya daripada kita pergi ke gereja di hari Minggu. Barangkali kita masih ingin memilih
ya nikmatnya tidur, ya daripada kita harus bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh. Tetapi saudara, jika damai itu ada dalam dirimu, maka kesepakatan dengan diri sendiri itu ada. Sehingga apapun yang terjadi, kalau engkau harus bangun pagi untuk bersaat teduh menyembah Tuhan, maka engkau memegang kesepakatan dan perjanjianmu dengan diri sendiri. Engkau harus bangun dan bersaat teduh. Lalu kemudian ketika engkau mengalami damai itu, maka damai itu akan membuat engkau didorong untuk melakukan hal yang benar, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan itu menjadi baik di mata orang lain ketika engkau melakukannya. Sehingga saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak ada ruginya kalau kita melakukan hidup yang disiplin. Karena ketika engkau disiplin, itu menunjukkan bahwa damai itu ada dalam dirimu. Engkau bisa berdamai, sekalipun banyak orang yang mengeluh. Aduh, bangun pagi-pagi harus berangkat kerja. Waduh, kerja begitu luar biasanya. Tetapi kalau engkau damai, engkau menghasilkan kesepakatan itu. Engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau berdamai dengan keadaan. Engkau berdamai dengan rutinitasmu. Engkau berdamai dengan kesibukanmu. Engkau menjadi orang-orang yang melihat bahwa sesungguhnya apa yang engkau lakukan lahir dari damai yang tinggal dalam diri kita. Dan saya percaya damai itu adalah kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita. Sehingga Alkitab berkata kepada kita, kita menjadi orang-orang yang berlari tiada lelah, berjalan tiada lesu. Saudara, menurut orang disiplin itu melelahkan. Disiplin itu membuat kita lesu nantinya. Tapi sesungguhnya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, damainya memenuhi hidup kita. Menghasilkan kesepakatan, menghasilkan kesesuaian. Bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, aku akan tetap melakukan kedisiplinan ini. Lalu kemudian, saudara terkasih di dalam Tuhan, apa artinya damai itu? Ketika damai itu hadir dalam hidup kita, menghasilkan kedisiplinan, maka damai itu adalah merupakan sebuah arti dari identitas kita. Dalam Matius pasal 5 ayatnya ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika damai itu hadir dalam hidupmu, lalu engkau menghasilkan kedisiplinan itu, maka engkau sedang menjelaskan identitasmu kepada dunia, bahwa engkau adalah anak Tuhan. Yang gaya hidupnya adalah disiplin. Gaya hidupnya adalah tepat waktu. Gaya hidupnya adalah merupakan gambaran orang-orang yang menjelaskan kepada dunia bahwa saya bukan orang sembarangan. Saya orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan memiliki Tuhan dalam hidup saya. Sehingga inilah yang menjadi identitas saya. Sehingga ketika damai itu ada dalam hidup kita hadir, menghasilkan kesepakatan yang adalah kedisiplinan itu, lalu kemudian damai itu menjelaskan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, kata Matius 5 ayat 9, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu saudara, apa yang digambarkan dengan damai itu? Damai membawa kemuliaan Tuhan. Kalimatnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedamaian hati yang menghasilkan kedisiplinan itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketika saudara menjelaskan identitas saudara sebagai anak Tuhan lewat disiplinmu, gaya hidupmu, maka engkau sadar tidak sadar sedang memuliakan Tuhan. Alkitab berkata, di antara manusia yang berkenan kepada, engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau disiplin, kalau engkau menjelaskan bahwa inilah gaya hidupku, gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Saya percaya saudara yang ada di dalam BTN ini adalah gambaran orang-orang yang sedang memuliakan Tuhan dalam hidupmu lewat damai yang menghasilkan disiplin ini. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan apakah seorang yang disiplin itu disamakan? Hal yang ketiga adalah seorang yang disiplin itu disamakan dengan seorang yang gigih.
Saudara terkasih, saya mengajak saudara membuka Alkitab dalam 2 Timotius, pasalnya yang ke-5 dan yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Dikatakan demikian, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat, 5, dan 6 ini digambarkan ada 3 gambaran hidup orang-orang yang gigih. Yang pertama dikatakan seorang prajurit yang berjuang, kata ayat 4, tidak memusingkan dirinya dengan perkara-perkara duniawi. Lalu pada ayat yang kelima dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara perhatikan 3 hal ini. Seorang prajurit adalah seorang pejuang. Saudara, kalau saudara disiplin, saudara adalah orang yang sedang berjuang untuk meraih buah dari apa yang saudara lakukan. Saya percaya kedisiplinan adalah merupakan sebuah investasi untuk sebuah hasil yang terbaik. Dan gambarannya dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4, 5, 6 ini, bagaikan seorang prajurit yang berjuang. Lalu kemudian olahragawan. Olahragawan adalah seorang petarung. Dikatakan di sini bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara disiplin, saudara bagaikan seorang yang sedang bertanding dengan diri sendiri, bertanding dengan ego sendiri, bertanding dengan keadaan yang mungkin tidak enak. Saudara adalah petarung. Saudara adalah orang yang gigih, bagaikan seorang olahragawan. Lalu kemudian gambaran seorang petani. Kalimatnya di dalam ayat ini 2 Timotius 2 ayat 6. Petani adalah gambaran seorang yang bekerja keras. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara disiplin, itu menandakan saudara adalah seorang pekerja keras. Saudara sedang mendisiplinkan diri saudara dengan keras. Dan saudara sedang menyatakan kepada banyak orang, aku gigih, aku sedang berjuang, aku adalah petarung, aku adalah seorang pekerja keras. Dan saya terlalu percaya, ada hasil, ada buah. Yang seperti dikatakan dalam pembacaan kita tadi dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam disiplin, engkau akan mendapatkan hasil dari apa yang engkau cita-citakan. Dengan apakah disiplin itu disamakan? Dengan gambaran seorang murid yang belajar, yang masuk menghadapi ujian, yang mendapatkan nilai. Saudaraku, belajarlah disiplin. Lakukan setiap ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, dan dapatkan nilainya. Lalu dengan apakah seorang yang disiplin itu disamakan? Seorang disiplin itu disamakan dengan seorang yang memiliki damai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalau damai itu ada, damai itu artinya sepakat. Saudara bisa sepakat dengan keadaan, sepakat dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Lalu saudara melakukan kedisiplinan tanpa mengeluh. Saudara berlari tiada lelah, berjalan tiada lesu. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan apakah seorang yang disiplin itu disamakan dengan seorang yang gigih? Bagaikan seorang prajurit, bagaikan olahragawan, bagaikan seorang petani. Hari ini kita belajar satu hal yang penting tentang arti dari sebuah kedisiplinan. Saudara, dalam wabah COVID-19 ini pun kita harus disiplin, mengikuti protokol kesehatan, disiplin menjaga kebersihan untuk keselamatan kita. Kita mengasihi diri kita sendiri, seperti kita juga mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi diri kita, itu tandanya kita juga mengasihi orang-orang terdekat di sekeliling kita. Kita menjaga orang-orang yang menjadi sehat juga karena kita sehat. Kesehatan begitu penting. Dan saya percaya kita memiliki ketakutan dan khawatir yang sama. Kita semua memiliki ketakutan yang sama. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita punya Tuhan yang sama yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memberkati semua kita yang ada di dalam Bapak Kris BTN ini. Dan saya percaya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia Tuhan yang memberkati kita sekalian. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar disiplin. Bagaikan seorang murid, bagaikan seorang yang memiliki damai, bagaikan seorang yang gigih dalam kehidupannya. Tuhan memberkati saudara. Saya mengajak saudara untuk berdoa, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui program ibadah online BTN ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dalam wabah ini ya Tuhan, untuk kondisi dunia termasuk Indonesia yang sedang menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kami berdoa supaya tangan Tuhan turun tangan. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan pasti melawat kami semua yang ada di negeri ini. Kami berdoa untuk para tim medis, para dokter, dan peneliti agar mereka mengalami terobosan-terobosan dalam dunia kesehatan dan menemukan penangkal COVID. Kami bisa melewati wabah ini dan menang bersama dengan Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan kami, pekerjaan kami, ekonomi, keamanan, dan semua keadaan yang ada di Indonesia ini. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah wabah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk sosial ekonomi UMKM pelaku usaha, sehingga mereka dapat bertahan bahkan tetap bertumbuh. Kami berdoa agar PHK massal dapat dihindari oleh perusahaan dan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Dan dalam nama Yesus biarlah Engkau turut bekerja mengendalikan hal-hal ini. Kami berdoa untuk pemerintah, Menteri BUMN, komisaris, direksi, juga pemimpin tiap unit diberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Agar NPL dan KOL 2 turun, target akad KPR, tabungan, BTN mobile naik, kebutuhan SPD menggunakan semua moda transportasi dapat berjalan normal kembali. Dan dalam nama Yesus kami percaya Tuhan melakukannya bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus, anggota, dan keluarga Bapak Kris BTN ini agar semakin dikuatkan dalam pergumulan yang berat dan sulit ini. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami, menjadi perisai bagi kami, mengarunia kami kesehatan, keuangan kami dipulihkan, semua pelayanan kami kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan dari saudara Sion Sagala. Kiranya Tuhan memberkati anakmu ini, Tuhan jamah dan menyembuhkannya, agar kami boleh melihat tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat menyembuhkan Sion Sagala. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua agar kami tetap semangat, kami tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam satu nama yang paling indah, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama-nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Julius Parapat menyampaikan salam untuk saudara sekalian. Dan biarlah kita tetap semangat, maju terus Bapak Kris BTN. Sampai berjumpa kembali, Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkara